Jadi kalau masalah pengurus sekarang sudah dikatakan bagus. Bagus hanya karena dia bukan basicnya tadinya dari akuntansi yang bisa mempelajari masalah pembukuan itu. Jadi pembukuannya masih menggunakan pembukuan warisan kuno yang asal kaharti oleh pengurus zaman dulu diwariskan sampai sekarang. Mau dirubahnya sekarang ini memang harus kita mempelajari dulu tentang konsep dari sistem akuntansi yang berlaku sekarang, yaitu SAK ya, sistem akuntansi keuangan. Itu. Makanya Pak Deris kalau ingin jadi pengurus koperasi, pelajari itu, ada di pustakaan kan ada, nanti dengan Pak Prio itu dan yang lain-lain, untuk supaya nanti generasi yang tua ya itu turun, ya yang muda yang maju itu, untuk merubah sistem yang ada. Yang dikatakan sekarang ini ya tadi kalau Pak dari situ sifatnya krusial. Jadi kelompok yang sial lah. Dengan segala namanya teh kadang namanya teh asumsi pendapat di anggota yang rada miring gitu kan, rada kurang baik gitu kan. Berarti Bapak tetap punya optimisme dan punya misinya dengan keadaan ayeuna teh naon Bapak Enggak, tetap Bapak teh ingin kumaha? Kalau misi ingin menetapkan apa gitu, ingin enggak, menjalankan apa? Maksud Bapak misi kan tahu konsepnya, terus tahu kendala-kendalana. Jadi Bapak tetap ingin misi naon mau ingin tetap Bapak. Kan Bapak kelihatan peduli ya, ada kepedulian gitu. Apa? maksud misi di sini apa? Maksudnya yang ingin Bapak apa namanya teh tanamkan gitulah ke depan nanti yang ingin yang Bapak misikan itu apa tadi? Ya kalau misi untuk supaya koperasi ini terus berlanjut ya, Bapak udah tahu lestari, penitas. permasalahan. Jadi misinya itu erat hubungannya dengan masalah kejujuran, tanggung jawab dan loyalitas. Itu. Jadi jaga masalah itu. Jadi Bapak ingin tetap berusaha itu teh agar tetap tertanam gitu ya, tetap dijaga gitu kan. Iya. Kalau itu bisa ya terjaga masalah itu ya koperasi. Bapak tetap peduli gitu kan. Iya. Gitu. Itu misalnya tadi. Dan itu juga bagian dari solusinya. Iya. Atas permasalahan yang ada yang terjadi, Bapak solusinya harus tetap menjaga kejujuran, terus nanti tadi Pak Tanggung jawab, loyalitas, ya tadi dedikasi eta berapa dulu Pak untuk menjawab semua permasalahan teh, tolong eta dijaga terus gitu. Dijaga gitu. Jadi mau hutang kudu mayar. Itu jangan sampai anggota yang kabur itu. Sekarang hutang terus kabur besoknya. Ya kalau gitu koperasi bisa bangkrut. Kemudian utang bayarnya nggak mau ya. Bahkan ada katanya waktu ditagih kalah marah. Ya, itu anggota gimana? Itu yang menjadikan koperasi bisa bangkrut. Jadi anggota yang mana? Anggota yang sudah harus bayar, sudah jatuh tempo ya, tapi belum bayar itu. Kan uang masih di anggota, tapi dicatatnya di kas bendahara. Memahami gitunya, memahami teori dan konsep tentang sebuah koperasi gitu. Nah, satu kendalanya berarti dalam hal pembukuan ya Pak ya. Pembukuan. Terus ada kendala krusial dapat di ya itu yang krusial itu yang tadi disebutkan, sehingga dampaknya di saat merasiokan solvabilitas dan likuiditas itu menunjukkan keadaan yang gede ya, yang gede, ada gejlok. Karena apa? Piutang ragu-ragu kecil, kas yang gede bengkak.
Kalau kita rasiokan kan jelas akan menunjukkan keadaan yang gejlok. Ya. Seolah-olah ada penggelapan uang. Padahal bendahara tidak menggelapkan uang, melainkan uang itu masih ada di anggota. Jadi digelapkan, kalau dikatakan digelapkan masih di anggota. Gitu. Jadi kesimpulannya kayak yang mengambil Pak Tony menilai secara subjektif pribadi ataupun secara konsep koperasi berarti sudah cukup ataupun baik. Nah, tinggal yang perlu diperbaiki ke depannya. Cek Bapak, tadi satu Ya, itu masalah pembukuannya. Pembukuan Ya, pembukuan. harus lebih Ya harus sesuai dengan standar akuntansi yang ada sekarang ini. Standar akuntansi keuangan. eta yang paling krusial eta Iya, pembukuan. karena kalau orang yang tahu tentang pembukuan akuntansi melihatnya gitu. Data-data akuntansi ini merupakan suatu bahasa dunia usaha. Tanpa dengan berbicara cukup kita melihat data-data tersebut sudah tahu permasalahan yang ada. Tadi yang tadi disebutkan tentang opini dari audit itu yang 3, yaitu masalah rasio likuiditas, rasio probabilitas, dan rasio solvabilitas itu. Kalau misalnya data hari ini nyaon jadi Pak Ben kan hari anggota mah kadang kurang tertarik untuk memahami konsepnya gitu, konsepnya cukup solvabilitas. Ya makanya Namun itu semua anggota, namun semua anggota mengerti tentang yang disebut solvabilitas gitu, ya kemungkinan penilaiannya akan sama. ya kan hanya dilihat dari segi neraca aja udah kelihatan bahwa ternyata kas gede, piutang ragu-ragu kecil. Itu karena adanya suatu kesalahan prinsip. Kalau misalnya uang yang masih di anggota, artinya anggota yang sudah harus bayar, ya sudah habis jatuh temponya, dia tidak bayar, itu dicatat sebagai kas. Kalau ditanya kenapa dicatat sebagai kas, karena nantinya anggota kalau sudah cairnya honornya nanti dia dibayarkan, iya, sehingga akhirnya utang ragu-ragu kecil. Ya, jadi oke. Tapi kas yang gede, nah itu kan kesalahan. Jadi karena kuncinya di daerah teh ya. Kuncinya di daerah teh sepakat lah. Gitu mah harus sepakat. Iya. Lamun geus rapat anggota diketuk udah selesai, udah ada permasalahan apa-apa udah nggak masuk. Makanya segala hal harus di rapat anggota. Tapi kadang sebeda persepsi kan, persepsi yang bagus mah lamun Bapak ngasih nilai 100, misal Bapak terlibat pengurus. Meureun prediksi abi anggota oge ulah jauh teuing persepsina jeung pengurus. Ya. Jadi penilaian 100 itu berdasarkan data, misalnya tingkat solvabilitas. Kan perbandingan. Ngatos kan bobong geus ngatos. Nggak akan mungkin 100. Geus ngatos jeung geus punya penilaian. Nah, kan anggota oge kan bagian yang tidak terpisahkan kan. Punya penilaian oge kan? Ya. Punya penilaian. Nah, minimal antara penilaian pengurus terhadap koperasinya dan anggota terhadap koperasinya tidak terlalu jauh. Gitu. Anggota juga harus menilainya berdasarkan acuan audit, yaitu 3 hal. Coba hitung oleh anggota, ya, tingkat rentabilitasnya, bandingkan. Lamun gitu mah beda, Pak. Kan kalau anggota mah beda kriteria penilaian. Kan anggotanya gini, kalau anggota yang beda kriteria penilaian pada masyarakat karena penilaian berdasarkan konsepna gitu, hari kita seorang selaku anggota mah kan penilaiannya berbeda. Gini. Kalau anggota kadang-kala gini, kalau dia pinjam tidak bayar maka dikatakan koperasi bagus ka urang. Model misalnya yang piutang terus kabur, dia mengatakan koperasi itu bagus kata dia. Ya,
berdasarkan data dari hasil audit para pengurus, ya auditor. Kalau anggota mah misalnya Oh berarti abi aya ide berarti lamun kitu mah setelah rapat teh aya survei Pak, survei kepuasan anggota terhadap koperasinya kumaha, manehna misalnya puas tidak puas atau cukup puas, terus manehna menuliskan hayangna kumaha gitu. ya model sekarang Pak Deris adalah sebagai anggota koperasi untuk untuk menyebutkan bahwa koperasi itu bagus dan tidak bagus itu opininya apa? Ya banyak Pak. Dasar opininya apa? Lamun abi lamun ningali setelah RAT mah nyaeta minimal koperasi itu punya uang simpanan, abi mikirna gitu untuk pengurus atau untuk operasional. Jadi henteu nol teuing gitu. Ya. Cek abi gitu. Terus lamun anggota perlu meskipun pernah meminjam, karena perlu berarti kategorina peminjamanna lancar gitu kan, pembagianana gitu kan. Ya setengah Anu bagus mah cek abi. Terus nyaeta simpananna lancar gitu. Bahkan aya unit usaha cek abi. Jadi ditambah dengan unit usaha misalnya di bidang naon? Ya, eta mah tiasa di rembukeun. Ya misalnya bidang naon? Bidang Selain ekonomi nu jelas, itu Pak. jadi selain dari peminjaman dalam bentuk uang, peminjaman apa lagi? Barang maksudnya? Atau koperasi harus ada toko? Penyediaan barang? Ya kalau itu dilakukan, ya itu sangat tergantung pada hasil rapat anggota nanti. Kantin guru misalnya, kantin karyawan. Ya silakan nanti siapa yang akan menunggunya, lalu itu yang menunggu perlu dibayar tidak. Kan masalahnya itu yang menunggu kantin itu harus dibayar, mampu enggak untuk membayarnya. Atau sistem persentase dari keuntungan kantin. Misalnya Pak Dery siap ya untuk menunggu kantin. Nanti keuntungannya persentase 50% masuk ke koperasi, 50% Jika abi mah jadi kieu we Pak. Oke, misalnya Bapak, misalnya pengurus bapaknya, pengurus bisa. Survei ke anggota, ke seluruh anggota, tingkat kepuasan terhadap jalannya koperasi. tidak perlu survei, harus di dalam RAT rapat anggota tahunan, di situ semuanya permasalahan itu Nah, disampaikan. kadang ada yang udah apatis, malah ada terus gitu mah gitu ya. Terus kadang sudah tidak peduli mungkin Ya. bisa. Jadi kalau kami survei mah ingin mencari yang objektif gitu maksudnya Pak, ingin yang objektif kumaha kepuasanna terus engke kahoyongna kumaha anggota, terus kumaha yeuh lamun aya upaya lebih baikna gitu maksudnya. Kalau survei kan kita anggotanya sudah genahnya, guru-guru udah ketahuan segitu. Dan telah disebutkan yang memegang kekuasaan tertinggi itu yaitu rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan ini sebagai ajang demokrasi ekonomi, disitulah jadi segala permasalahan secara terbuka Dan disampaikan. kadang aya anu tidak malas mengungkapkan dalam forum. Ya itu masalahnya. Jadi terbuka, Namanya tidak survei mah kan biasa tertutup. tidak ada istilah misalnya komentar ya, tidak salah. Kalau survei kadangkala dia itu nanti laik suka dan tidak suka lah, urang mah teu suka jadi ngobrol nate tidak sesuai dengan fakta yang ada di rekadaya survei. Itu kadangkala begitu, larinya kepada suka dan tidak suka. Tapi kalau dalam rapat anggota tahunan, Jadi aku cek patone, jadi patone itu gitu. Apapun persepsi anggota untuk sekarang realistisnya ya sudah baik gitunya coba komentar. ya di rapat anggota tahunan nanti. Indikatornya ya. Iya. Kalau di rapat anggota repeh-repeh baik berarti lancar gitu. Ya setelah menyampaikan ya pengurus
menyampaikan data-data yang ada dan kemudian sudah dibukukan, diberikan Dan tidak kepada ada anggota. masalah ketika rapat berarti lancar-lancar saja gitu. Berarti para anggota telah menelaah buku yang telah disampaikan. Kemudian kalau misalnya ada suatu hal yang tidak sesuai, kan nanti Jadi lamun urusan disampaikan. menggerutu di belakang mah karep nu penting cek bapak mah rapat nggak dilaksanakan sesuai prosedur, anggota berjalan menerima karena diam atau kumaha berarti semua sudah dia gitu. Ya, betul. Jadi ketuk palunya itu dalam rapat anggota tahunan. Kalau di belakang itu isu-isu di belakangna ngagurutu atau kurang iya ke pengurus dalam sistem eta mah urusan salah anggota berarti gitu. ya, itu hanya masalah isu dari para anggota yang sifat dari manusia yang selalu inginnya ngomong tapi di saat harus ngomong benar itu dia tidak mau. Ya, itu namanya anggota yang kurang bertanggung jawab. Makanya dalam hal koperasi itu telah disebutkan baik pengurus dan anggota itu harus bertanggung jawab, harus komitmen, segala hal permasalahan disampaikan di saat rapat anggota tahunan. Karena itulah sebagai ajang demokrasi ekonomi. Oh, itu demokrasi ekonomi. Menginjau, anu pengen begitu teh. Jadi ini memang supaya. Jadi lamun Pak Tony ngasih 100, Pak Dudi ngasih sabaraha? Sekitar 45. Kieu lamun disebut 45 argumentasinya Oh, berarti apa? argumentasinya apa cenah sama ditantang Pak Tony? Nah, Pak Dodi lamun secara konsep mah bingung ya Pak Dunya. KBG koperasi mah sehat. Oh, jeung Pasari. Harus gini untuk menentukan presentasi. Pak Sari, Bapak koperasi guru, lamun 100 itu koperasi itu bagus, lamun 0 itu koperasi itu jelek, Bapak ngasih angka sabaraha? No. Astagfirullahaladzim. 45%. Astagfirullahaladzim. Begini, yang mengatakan bagus koperasi itu setelah diperiksa, kita lihat hanya 3 poin: solvabilitas, likuiditas, dan propatibilitas. Itu aja. Kan teorinya kan gitu. Teorinya kan Tuh, gitu. Cuma itu. Ini kan secara di lapangan antara ilmu ekonomi dan ilmu matematika itu beda, Pak. Lamun teori mah jadi begitu. Bukan teori, tapi hasil pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan kemarin diperiksa itu menunjukkan keadaan yang bagus. Artinya keuntungan benar-benar itu diperoleh, bukan rekadaya dari modal diambil diberikan sebagai keuntungan yang akhirnya modalnya gewong. Bukan. Tapi benar-benar dari keuntungan yang diperoleh yang berasal dari pinjaman para anggota. Ya, para anggota yang memenuhi kewajibannya. Misalnya pada saat dia sudah jatuh tempo harus bayar. Setiap tahun survei misalnya anggota kan anu kata kepabinya ti bapaknya koperasi nu bagus mah nu penting pengurusna semangat gitu kan. Karena kan nu penting lamun pengurusna terus semangat berarti kan eta koperasi udah jelek gitu kan. Bukan masalah semangat. Kalau semangat bisa saja dia tidak benar tapi semangat. Ada yang benar loyo ya. Jadi bukan masalah semangat, tetapi masalah tanggung jawab, kejujuran, loyal itu. Apakah benar dia itu pengurusnya dalam hal menjalankan, harus diperiksa, diaudit. Dari hasil audit lah dia itu nanti bisa ketahuan. Itu. Tanpa diaudit ya tidak akan ketahuan apakah dia itu telah melakukan suatu dismini, adanya suatu missing ya dan hal sebagainya. Bisa baik tadi disebutkan misalnya pengurus meminjam uang tidak dicatat sebagai pinjaman ya, sehingga dia
tidak membayar jasanya. Aya yang gitu. Tapi lamun misalnya pengurus yang bagus itu dia pinjam uang dicatat sebagai pinjaman dan harus bayar jasanya. Gitu. Koperasi tutup loba. Sakolana ge tutup loba. Jadi cuma cek Bapak apa menilai 0 di ke 100, berarti Bapak ngasih angka sabaraha koperasi? Koperasi di dia Bapak di sana pengawas. ente ditinggal di tiga nya hasil pemeriksaan. Yang pertama tingkat solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu kemampuan koperasi untuk membayar kewajibannya dalam jangka waktu yang panjang. Jangka panjang berapa tahun? Lebih dari 1 tahun. Yang kedua itu tingkat rasio likuiditas, yaitu kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang pendek, misalnya per bulan. Yang ketiga itu rasio profitabilitas. Profitabilitas itu kemampuan koperasi untuk memperoleh keuntungan SAU. Sudah lama dan sudah ikut gitu. Kalau ngasih angka 0 sampai 100 berapa untuk koperasi kita? Lamun kemarin dilihatnya itu menunjukkan keadaan yang hampir limit 100%. Itu bagusnya. Yang jadi kendala itu adalah kesalahan di dalam pembukuan bungkul. Oh jadi iya. Sudah bagus sampai Sudah 100. bagus. Limit Dari tingkat solvabilitas, likuiditas dan probabilitas atau rentabilitas. Hanya setelah dilihat dalam pembukuannya itu kendalanya piutang yang sudah jatuh tempo tidak bayar dicatat sebagai kas, bukan sebagai piutang ragu-ragu. Piutang ragu-ragu itu hanya untuk mereka yang sudah tidak menjadi anggota ya, dan tidak bayar. Itu masalahnya kemarin. Menilai 100. Hampir limit, iya. Meskipun ada kekurangan itu tidak menurunkan angka jadi jelek. Ya jelek. Jadi itu diperbaiki gitu. Ya, caranya itu para anggota harus tepat waktu membayarnya, nyicilnya, baik cicilan piutangnya dengan jasanya ya, dan termasuk masalah simpanan wajibnya itu. Kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah koperasi itu 100% bagusnya. Masalah pengurus bagus, kudideganya misalnya Pak Awan ya, digecek ternyata benar, hanya dengan cara sistem pembukuan yang turun-temurun ya, yang tidak sesuai. Kemudian bendahara juga mengatakan bahwa yang kas sebenarnya dipegang oleh dia itu tidak segitu, masih ada di para anggota Cina, yaitu anggota yang sudah seharusnya utangnya dibayar pada waktu itu tidak dibayar. Apa kendalanya? Yaitu karena honornya belum cair, masalahnya gitu. Tapi oleh dia dicatat sebagai kas. Jadi Pak Tonino menilai dengan segala kekurangan di koperasi kita, Pak Tonino etama harus dibenahi oleh pengurus, tetap memberi nilai 100. Limit 100. Karena apa? Karena usaha di koperasi kita itu berupa usaha simpan pinjam, hanya meminjamkan uang. Jadi tidak begitu banyak. Pinjaman barang belum ada, toko belum ada. Hanya uang yang ada, yang dari anggota asalnya, oleh bendahara atau oleh koperasi, dipinjamkan lagi kepada anggota. Jadi simpel. Kalau anggota tepat waktu bayarnya, bayar cicilan, bayar simpanan wajib, simpanan pokok dan jasanya, ya pasti 100% lah. Udah dilihat di tingkat likuiditasnya, walaupun tidak dimasukkan dalam itu, kan perbandingan likuiditas sudah kan, kemudian solvabilitas dan probabilitas sudah dihitung, tapi tidak dilaporkan di situ, dicatat dalam buku laporan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita harus menghitung, tinggal bandingkan aja
menunjukkan baik. Gitu. Bahkan untuk masalah solvabilitas terlalu baik. Makanya kok ini terlalu baik ditanyakan. Kok solvabilitas terlalu baik ini kenapa? Ternyata apa? Yang sebenarnya kas belum dipegang itu sudah ditulis sebagai kas. Sebenarnya kas masih di anggota. Anggota yang tidak bisa menepati bayar pada waktunya dicatat sebagai kas. Makanya kok ini tingkat solvabilitasnya bagus.